Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan kuliah daring seperti minggu lalu. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami dari kelompok Nang ingin memaparkan materi kami terkait dengan pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Baik, langsung saja pemateri pertama, yaitu saya akan memaparkan materi saya terkait dengan sifat dan contoh subsequent events. Subsequent events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit. Kemudian mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan. Kemudian memerlukan penyelesaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Kemudian adapun jenis subsequent events adalah yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Kemudian yang kedua itu menurut Sukrisno Agoes, subsequent events yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah yang pertama, subsequent collection, yaitu penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit file work. Kemudian dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Kemudian menurut Sukrisno yang kedua yaitu subsequent payment, yaitu pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit file work. Baik, terima kasih. Itu materi pertama yang saya bawakan. Terima kasih. Tujuan pemeriksaan subsequent events A untuk 1. Menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. 2. Menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. 3. Memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca per tanggal neraca masih di perjalanan saat membayar uang muka pembelian atau LC. Perusahaan mencatat 2. Barang dalam perjalanan disingkat XXX. Kemudian di sebelah kredit kasnya XXX, kemudian hutang dagang di sebelah kredit yaitu XXX. Kemudian saat penerimaan barang sebelum tanggal neraca, perusahaan mencatat persediaan di sebelah debit sebesar XXX, hutang dagang di sebelah kredit sebesar XXX. Akibatnya, per tanggal neraca tetap terlihat saldo barang dalam perjalanan dan terjadi 2 kali pencatatan hutang piutang dengan pencatatan yaitu persediaan di sebelah debit yaitu XXX, barang dalam perjalanan di sebelah kredit yaitu XXX. Kemudian pada saat hutang tersebut dilunasi, maka pencatatannya yaitu hutang dagang di sebelah debit yaitu XXX dan kas di sebelah kredit yaitu XXX. Kemudian keempat, untuk memaksikan kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca per tanggal neraca merupakan kewajiban perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh tempohnya dan kurung sesudah tanggal neraca. Kemudian kelima, memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat per tanggal neraca. Kemudian prosedur pemeriksaan subsequent events. 1.
Pemeriksa pengeluaran dan penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit sales work. Lihat Exhibit 19.1 dan 19.2. Kedua, periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit sales work. 3. Periksa cut off pembelian dan penjualan. Lihat Exhibit 19.3 dan 19.4. 4. Review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca. 5. Minta kopi notulen rapat direksi Dewan Komisaris, pemegang saham, periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. 6. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang mengenai A. Ada atau tidaknya kontingensi liabilitas. B. Ada atau tidaknya perusahaan dalam modal saham, kewajiban jangka panjang atau kredit modal kerja dalam periode sesudah tanggal neraca. C. Ada tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan atau penjelasan catatan laporan keuangan. 7. Kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. 8. Analisa perkiraan profesional facts. 9. Dapatkan surat pernyataan langganan atau client representation letter. Penyelesaian pemeriksaan akuntan. Bagian A, beberapa hal yang harus dilakukan akuntan publik sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasannya. Yang kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notes dan harus dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. Yang ketiga, daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working papernya, diskusikan dengan klien. Yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Yang kelima, draft report disusun oleh auditor in charge. Pimpinan tim audit direview oleh audit manager dan audit partner. Yang keenam, sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes to PPM, catatan untuk partner, principal, dan manager. Yang ketujuh, setelah draft report direview dan disetujui PPM, diskusikan dengan klien jika klien setuju buat final audit report. Yang kedelapan, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dan klien tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit field work dan tanggal laporan audit. Yang kesembilan, auditor membuat draft management letter. Setelah direview dan disetujui PPM, diskusikan dengan klien. Klien setuju, buat management letter final untuk klien. Yang ke-10, tahap akhir, selesaikan urusan pelunasan audit fee atau ditambah 10% PPN dikurangi PPh 27,5%. Yang ke-11, dalam audit working papers, cantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya. Yang ke-12, opini yang diberikan tergantung hasil pemeriksaan. Yang terakhir atau yang ke-13, dalam review kertas kerja pemeriksaan, KAP sebaiknya mempunyai daftar Audit Working Papers Review Guide. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.